Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan pada kesempatan ini kembali dapat menyapa kita semua melalui program Sapaan Rohani yang pada kesempatan ini saya ambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dikatakan dalam Markus 5 ayat yang ke-27, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, itu ada seorang wanita yang sedang sakit. Wanita ini sedang mengalami pendarahan, dikatakan selama 12 tahun. Selama 12 tahun ini, ia telah pergi kepada banyak tabib yang ada. Ia meminta pertolongan, pengobatan kepada mereka. Di sana ia telah menghabiskan banyak uangnya kepada mereka untuk membayar pengobatan yang ada. Tapi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keadaannya justru semakin lama semakin memburuk. Bukannya mendapatkan kesembuhan, tapi ia semakin lemah. Bahkan harta kekayaannya habis untuk berobat kemana-mana. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, wanita ini mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Ketika ia mendengar kabar itu dan ketika ia melihat Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ia menerobos kerumunan orang banyak itu mendesak-desakan sampai ia menjamah dan menyentuh jubah Yesus. Ketika ia menjamah dan menyentuhkan jubah Yesus, saat itu juga dikatakan pendarahannya berhenti. Bahkan secara fisik ia mengalami kesembuhan. Saudara, di sisi lain juga Yesus merasakan sebuah kekuatan yang keluar dari dirinya ketika wanita ini menjamah dan menyentuh jubahnya dan ia menjadi sembuh. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahmu? Seorang murid-murid berkata bahwa banyak orang dalam kerumunan itu yang telah menyentuh jubah. Saudara, di dalam kisah ini Markus tidak mencatat dan memberitahukan siapa nama wanita ini. Tetapi satu hal yang menarik adalah bagaimana perjalanan iman wanita ini telah menjadi satu teladan yang sangat luar biasa bagi banyak orang pada waktu itu, termasuk bagi saya dan saudara. Satu hal yang menarik dari wanita ini adalah dia menguatkan hatinya. Ia selangkah dengan iman, seraya dia berkata dalam ayat pembacaan kita tadi, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow, saudara. Ini adalah satu iman yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Ketika kita sedang mengalami situasi kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, banyak kesulitan, banyak perubahan, banyak hal yang mendatangkan kebingungan dan kesulitan dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, bagaimana sikap kita menghadapi semuanya itu? Apakah kita menjadi orang yang pesimis dengan masa depan ataupun menyerah dengan keadaan yang ada? Saudara, kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, yang mengalami mujizat karena imannya kepada Yesus Kristus, menjadi satu contoh pembelajaran bagi saya dan bagi saudara sekalian. Tentang sikap yang pantang menyerah, tentang sikap iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus, sekali lagi menjadi contoh bagi kita sekalian. Apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di posisi wanita ini? Apakah kita akan tetap menguatkan hati kita mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, ataupun malah sebaliknya kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Saudara, kita perlu meneladani iman wanita ini. Dia menguatkan hatinya dan datang kepada Tuhan.
Dia tidak lagi mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Ia tidak lagi mengandalkan caranya sendiri untuk sembuh. Sebagaimana sebelumnya ia datang kepada para tabib yang tidak memberikan kesembuhan kepada dia. Tetapi wanita ini benar-benar pasrah, dalam arti ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan hidupnya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat seorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan saja ia dipulihkan secara fisik, tetapi juga seluruh aspek hidupnya, baik secara fisik maupun secara rohani, ia dipulihkan. Secara rohani ia memperoleh keselamatan, kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Bahkan ia mengalami perubahan dalam gambar dirinya, dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, selama 12 tahun wanita ini mengalami penderitaan pendarahan yang ada, bukan hanya mengalami penderitaan dan penyakit, tetapi dikatakan ia mengalami diskriminasi oleh masyarakat. Ia dikucilkan, bahkan ia dianggap sebagai masyarakat kelas pinggiran. Namun ketika perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kehidupannya, yang menyembuhkan dia dan memulihkan hidupnya, justru itu berbalik total menjadi kesaksian yang hidup bagi masyarakat, bahkan bagi banyak orang pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, siapapun kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, datanglah kepada Yesus. Ambillah sikap seperti wanita ini. Ia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan datang kepada Yesus, maka Yesus yang adalah sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, akan memulihkan kehidupan engkau dan saya, akan memberikan kesembuhan dan memberi pertolongan yang tepat bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini, teladan iman wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, menjadi berkat kekuatan bagi saya saudara dalam masa-masa pandemi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas kasih setia pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kembali kami boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian hidup wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bukan saja mengalami penderitaan, tapi ia habis secara keuangan. Ia mengalami penolakan, ia mengalami diskriminasi, bahkan juga dianggap masyarakat pinggiran. Tapi syukur kepadamu Tuhan dalam perjuangan imannya kepada Tuhan. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Ia disembuhkan, bahkan ia diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kesaksian hidup ini boleh menjadi satu contoh teladan bagi kami sebagai jemaat-Mu di GKI Kendari. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dan dihiburkan untuk tetap setia, meyakini bahwa ada Tuhan sumber segala berkat, Tuhan sumber kehidupan, memulihkan kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.